Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan kali ini, mata pelajaran Sejarah Pendidikan dan PGRI. Kali ini kelompok kami ingin mempresentasikan yang berjudul Tujuan Pendidikan Nasional. Kelompok kami terdiri dari saya, Vanessa Novita. Yang kedua ada Santi Putri. Yang ketiga ada Anissa Anastasia. Berikut penjelasannya. Sebelum kita masuk dalam tujuan pendidikan nasional, ada baiknya kita mengetahui secara garis besar yaitu pendidikan. Jadi menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, garis besarnya ialah pendidikan adalah usaha yang sadar didirikan dan terencana pastinya dalam mewujudkan suasana belajar dan mengembangkan potensi diri. Yang mencangkup dalam mengembangkan potensi diri ada spiritual, pengendalian diri, kecerdasan, dan lain-lain. Sekarang kita lanjut ke tujuan pendidikan nasional. Jadi, tujuan pendidikan nasional ini menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi diri menjadi manusia yang berakhlak mulia, beriman, berilmu, cakap, kreatif, dan lain-lain. Di sini juga ada teman-teman bisa lihat, itu ada diagram tujuan manusia Indonesia, ada 9 poin, nanti kita jelaskan satu persatu. Yang pertama itu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Beriman yaitu meyakini. Bila mana manusia yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa, berarti manusia tersebut ialah bertakwa. Bertakwa dalam mewujudkan perilakunya akan menerapkan perilaku yang baik dan menjauhi larangannya. Yang kedua yaitu berakhlak mulia. Berakhlak mulia ini mempunyai hati yang tajam dan berbudi pekerti luhur. Yang ketiga ialah sehat. Sehat diartikan dalam sehat jasmani. Sehat jasmani yaitu organ tubuh berfungsi secara maksimal. Yang keempat yaitu berilmu. Peserta didik harus mengetahui dan menerapkan ilmu pengetahuan teknologi yang kita kaji. Saya Santi Putri Mardianti ingin menyampaikan tujuan pendidikan nasional lainnya. Yang kelima adalah cakap. Dalam sebuah pembelajaran, cakap atau mampu membaca dan menulis, peserta didik mampu memahami dan menyampaikan apa yang telah ia pelajari. Cakap mengandung sebuah pengertian seperti keterampilan fisik, psikologi, dan mental. Keterampilan ini harus secara cepat dan tepat untuk meraih sebuah tantangan agar mendapatkan peluang yang baru. Ciri-ciri orang yang terampil dan memiliki skill adalah 1. Tepat waktu. 2. Mampu menyesuaikan diri. 3. Mampu bekerja sama. 4. Mampu berkomunikasi secara efektif. 6. Kreatif. Peserta didik diharapkan kreatif atau mampu menciptakan hal baru dalam lingkungan pembelajaran. Misalnya, pembelajaran yang menarik seperti diskusi atau presentasi yang mengembangkan kreativitas individu. 7. Mandiri. Menjadi pribadi yang dapat berdiri sendiri dan tidak tergantung pada orang lain. Mandiri memiliki sifat yang transparan, sembunyi-sembunyi, dan tidak pernah menyalahkan orang lain. 8. Demokrasi. Demokrasi adalah pemerintah yang diselenggarakan dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Ciri-ciri orang yang berdemokrasi adalah 1. Tidak semena-mena dan tidak merampas hak orang lain. 2. Kuat bermusyawarah. 3. Kuat menerima kritik. 9. Bertanggung jawab. Menjadi pribadi yang berani menanggung atau memikul atas segala perilaku dan tindakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Anastasia Warsanti, MPM 2016 145000197. Di sini saya ingin menjelaskan tujuan institusional dan tujuan kurikuler. Ada juga tujuan instruksional. Pertama, saya ingin menjabarkan tentang tujuan institusional.
Tujuan ini merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap sekolah atau lembaga pendidikan. Tujuan institusional ini merupakan penjabaran dari tujuan pendidikan sesuai dengan jenis dan sifat di sekolah atau lembaga pendidikan. Karena itu, setiap sekolah atau lembaga pendidikan memiliki tujuan institusionalnya sendiri-sendiri. Tidak seperti tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional sendiri ini lebih bersifat konkret, yaitu tujuan institusional ini dapat dilihat dalam kurikulum setiap lembaga pendidikan. Lalu yang kedua, tujuan kulikuler. Tujuan ini sendiri dicapai oleh setiap bidang studi. Tujuan ini dapat dilihat dari GBPP, yaitu garis-garis besar program pembelajaran setiap bidang studi. Tujuan kulikuler sendiri ini merupakan penjabaran dari tujuan institusional, sehingga kumulasi dari setiap tujuan kulikuler ini akan menggambarkan tujuan institusional. Artinya, semua tujuan kulikuler yang ada pada suatu lembaga pendidikan diarahkan untuk mencapai tujuan institusional. Lalu yang ketiga, ada tujuan instruksional, yaitu ada dua. Yang pertama itu pembelajaran umum. Instruksional umum adalah tujuan pembelajaran yang sifatnya masih umum dan belum dapat menggambarkan tingkah laku yang lebih spesifik. Tujuan ini dapat dilihat dari tujuan setiap pokok bahasan suatu bidang studi yang ada di GBPP. Lalu yang kedua, instruksional pembelajaran khusus, yaitu merupakan penjabaran dari tujuan instruksional umum. Tujuan ini dirumuskan oleh guru dengan maksud agar tujuan instruksional umum tersebut dapat lebih dispesifikasikan dan mudah diukur tingkat ketercapaiannya. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.